Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah kota Solo yang juga dikenal dengan nama Surakarta. Kota Solo atau Surakarta adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah. Kota ini terletak di sebelah timur Sungai Bengawan Solo dan memiliki luas wilayah sekitar 44,03 km persegi. Selain sejarahnya, kota Solo juga terkenal sebagai pusat seni dan budaya Jawa, dengan banyaknya kerajinan tangan dan seni tradisional yang berkembang di kota ini. Sejarah awal. Sejarah kota Solo diceritakan berawal dari sebuah desa terpencil nan tenang hingga tahun 1744 silam. Nama kota Solo sendiri ada karena kota Surakarta dulu didirikan di sebuah desa bernama Desa Sala, di tepi Sungai Solo. Desa itu berjarak sekitar 10 km di timur Kartasura, pusat kerajaan Mataram pada waktu itu. Singkat cerita, pada masa kepemimpinan Susuhan Mataram Pakubuwono II, terjadi peristiwa geger Pacinan yang menyebabkan hancurnya Keraton Kartasura. Geger Pacinan adalah sebutan untuk peristiwa pemberontakan yang dilakukan masyarakat Tionghoa kepada VOC di Batavia. Pemberontakan itu kemudian merembet ke berbagai daerah. Meski pada awalnya sempat mendukung pemberontakan masyarakat Tionghoa, Pakubuwono II pada akhirnya mendekat ke VOC. Sehingga kelompok yang tertindas oleh VOC, terdiri dari gabungan masyarakat Tionghoa dan Jawa, menganggap Pakubuwono II sebagai lawannya. Raden Mas Said keponakan Pakubuwono II dan Raden Mas Garendi cucu Amangkurat III, ikut serta mendukung masyarakat Jawa Tionghoa, hingga terjadilah pemberontakan besar yang terkenal dengan geger Pecinan. Kedudukan para pemberontak ini terus bertambah kuat setelah semakin mendapat dukungan para bupati. Dengan serangan yang sangat kuat, pemberontak pun bisa membobol Keraton Kartasura hingga membuat Pakubuwono II harus meninggalkan Surakarta. Beberapa waktu kemudian, Pakubuwono II dibantu VOC melakukan serangan balik ke Kartasura. Dengan serangan ini maka Pakubuwono II berhasil merebut tahtanya kembali. Namun karena kondisi Keraton Kartasura sudah banyak mengalami kerusakan, maka Pakubuwono II memilih lokasi tanah dari Lurah Desa Sala, yaitu Kiai Sala atau dikenal Ki Ageng Solo. Pakubuwono II lalu mendirikan keraton baru di Desa Sala pada 1745. Dalam buku Babat Sala 1984, yang dikisahkan bahwa Pakubuwono II berangkat dari Kartasura naik kereta Kiai Garuda. Turut mengiringi pula sejumlah pejabat, termasuk perwakilan VOC, Baron van Hohendorf. Sejumlah pusaka yang masih tersisa pun dibawa. Bahkan, pohon beringin juga turut dibawa untuk ditanam di alun-alun. Selama perjalanan ke timur sejauh 10 km itu, sejumlah abdi dalam menabuh gamelan. Tiba di lokasi, Pakubuwono II pun menyatakan bahwa Desa Sala diubah menjadi Nagari Surakarta Hadiningrat. Dalam aturan baca tulis dengan huruf Jawa, tulisan Sala dibaca Solo. Hingga saat ini masih banyak yang menuliskan kota Solo dengan aturan penulisan aksara Jawa, yaitu kota Sala. Sejarah eksistensi kota Solo. Eksistensi kota ini dimulai saat Pakubuwono II, Raja Kesultanan Mataram Islam memindahkan kedudukan raja dari Kartasura ke Surakarta di Desa Sala. Perjanjian Giyanti yang ditandatangani oleh Pakubuwono III, Belanda, dan Pangeran Mangkubumi pada tanggal 13 Februari tahun 1755 membagi wilayah Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Selanjutnya wilayah Kasunanan Surakarta semakin berkurang, karena perjanjian Salatiga yang diadakan pada tanggal 17 Maret tahun 1757 menyebabkan Raden Mas Said diakui sebagai seorang pangeran merdeka dengan wilayah kekuasaan berstatus kadipaten, yang disebut dengan nama Kadipaten Mangkunegaran Surakarta. Sebagai penguasa Mangkunegaran, Raden Mas Said bergelar Adipati Mangkunegara pertama. Daerah Istimewa Surakarta. Pada tanggal 1 September tahun 1945, Pakubuwono XII mengeluarkan maklumat bahwa Nagari Surakarta Hadiningrat mendukung dan berada di belakang pemerintah Republik Indonesia. Selama 10 bulan, Surakarta berstatus sebagai daerah istimewa setingkat provinsi, yang dikenal sebagai Daerah Istimewa Surakarta. Selanjutnya,
Karena berkembang gerakan anti-monarki di Surakarta, serta situasi politik dan pemerintahan di masa itu, maka pada tanggal 16 Juni tahun 1946 pemerintah membekukan status daerah istimewa yang dimiliki Surakarta. Hal ini menghilangkan kekuasaan politik Pakubuwono sebagai Raja Nagari Surakarta yang berkedudukan di Karaton Surakarta Hadiningrat. Hal itu juga menghilangkan kekuasaan Mangkunegara sebagai Adipati Nagari Surakarta, yang berkedudukan di Pura Kadipaten Mangkunegaran. Status keduanya pun menjadi simbol budaya di tengah masyarakat. Kedudukan keraton dan pura diubah menjadi pusat pengembangan seni dan budaya Jawa. Kemudian Surakarta ditetapkan menjadi tempat kedudukan dari residen. Karesidenan Surakarta terdiri dari daerah-daerah Kota Praja Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Boyolali. Kota Surakarta. Setelah Karesidenan Surakarta dihapuskan pada tanggal 4 Juli tahun 1950, Surakarta menjadi kota di bawah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Semenjak berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang memberikan banyak hak otonomi bagi pemerintahan daerah, Surakarta menjadi daerah berstatus kota otonom seperti daerah lain di Indonesia. Sistem pemerintahan. Sebelum bergabung dengan Indonesia, Surakarta diperintah oleh Sunan Surakarta dan Adipati Mangkunegaran. Semasa dikuasai oleh Belanda, Surakarta dikenal sebagai sebuah Vorstenland atau wilayah kerajaan. Penguasa Kasunanan Surakarta saat ini adalah Sunan Pakubuwana ke-13, dan penguasa Praja Mangkunegaran saat ini adalah Adipati Mangkunegara X. Kedua penguasa monarki seremonial ini tidak memiliki kekuasaan politik di Surakarta. Dengan berbagai pertimbangan faktor-faktor historis sebelumnya, tanggal 16 Juni tahun 1946 ditetapkan sebagai hari jadi pemerintah kota Surakarta modern. Delapan fakta unik Kota Solo. Pertama, kota kelahiran Presiden Jokowi. Kota Solo adalah tempat kelahiran Presiden Jokowi. Jokowi lahir di Kota Solo, tanggal 21 Juni tahun 1961 dan mengenyam pendidikan SD, SMP hingga SMA di Kota Solo. Kedua, kata Kota Solo dan Surakarta. Kota Solo memiliki dua nama, yaitu, Kota Solo yang merupakan penyebutan umum, sedangkan nama Kota Surakarta lebih digunakan dalam situasi formal. Ketiga, kota dengan beragam julukan. Kota Solo memiliki beragam julukan yang melekat. Beberapa julukan itu diantaranya Kota Batik, Kota Liwet, Kota Bengawan, dan Kota Budaya. Keempat, Pasar Loak terkenal. Kota Solo punya pasar loak yang sangat terkenal, yaitu Pasar Klitikan Notoharjo, yang dibangun pada tahun 2006 oleh Pemkot Solo. Kelima, kota penyelenggara PON pertama. Pekan Olahraga Nasional atau PON pertama ini diadakan di Kota Solo pada tanggal 9-12 September tahun 1948 yang pembukaannya diresmikan oleh Presiden Soekarno. Keenam, wisata kereta uap buatan Jerman. Fakta menarik lain di Kota Solo adalah wisata kereta uap. Lokomotif yang merupakan buatan Jerman tahun 1896 ini masih berfungsi dengan baik. Ketujuh, kota dengan dua keraton. Walaupun keraton yang ada di Kota Solo ini sudah tak menjalankan pemerintahan seperti dahulu, namun keraton-keraton ini masih memiliki raja dan abdi dalam. Keraton itu adalah Keraton Kasunanan Surakarta dan Keraton Mangkunegaran Surakarta Pura Mangkunegaran. Kedelapan, tradisi unik kirap kebo bule. Salah satu tradisi unik yang masih dapat dijumpai di Kota Solo adalah kirap pusaka satu suro atau biasa disebut kirap kebo bule. Kirap ini biasa diadakan pada malam hari menjelang satu suro dengan tujuan untuk merayakan Tahun Baru Jawa.